Mungkin kamu pernah ngalamin ini. Kepala rame, hati sesak, tidur gak nyenyak, pikiran muter-muter gak jelas, kayak semuanya salah aja. Mau ngapa-ngapain rasanya berat. Nah, kalau kamu lagi di titik itu, dengerin baik-baik, bisa jadi bukan masalahnya yang besar, tapi zikirmu yang mulai jarang. Hati kita itu kayak HP, butuh charger, butuh casan, dan zikir itu casannya, chargernya. Yuk kita ngobrol tentang rutinitas zikir yang bisa bantu nenangin jiwa yang lagi kacau. Like dulu videonya, bantu orang lain nemuin video ini. Subscribe channel ini kalau kamu suka konten healing islami. Kita sering banget ngerasa kacau, padahal gak ada masalah besar. Udah tidur cukup, makan oke, gak ada yang marah-marah, tapi tetap aja hati gak tenang. Kenapa? Karena jiwa kita haus. Haus bukan karena kurang air, tapi karena kurang zikir. Allah udah bilang, jelas banget ya, ala bidzikrillah tatmainnul qulub. Ingatlah, hanya dengan mengingat Allah hati menjadi tenang. Artinya apa? Hati itu cuma bisa disembuhin kalau balik ke Allah. Salah satu jalannya lewat zikir. Sekarang gini, kita bahas dari akarnya dulu. Apa sih zikir itu? Banyak yang mikir zikir itu cuma subhanallah, alhamdulillah, Allahu akbar dibaca setelah sholat. Tapi ternyata zikir itu maknanya luas banget. Zikir itu mengingat Allah, bisa dengan lisan, bisa dengan hati, bisa juga dengan perbuatan. Jadi pas kamu nolak maksiat itu zikir. Pas kamu tahan marah karena Allah itu zikir. Pas kamu jaga pandangan itu zikir. Tapi zikir lisan tetap penting banget karena dia jadi pintu masuk ketenangan. Nah, sekarang ke bagian yang paling ditunggu, rutinitas zikir buat jiwa yang lagi kacau. Nih, aku kasih urutannya yang bisa kamu rutinin setiap hari. 1. Zikir pagi setelah subuh. Baca 100 kali la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Terus baca istighfar 100 kali astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Terus baca doa perlindungan dari kejahatan hari itu, bebas pakai bahasa kalian sendiri aja. 2. Zikir sore setelah asar atau setelah maghrib, baca ayat kursi. Terus baca 3 kulhu falak binas, al-ikhlas, al-falak, an-nas. Terus baca sholawat 100 kali. 3. Zikir sebelum tidur, baca ayat kursi, tasbih 33, tahmid 33, takbir 33. Tuh. 4. Zikir pendek di sela-sela aktivitas. Misalnya lagi di jalan, di motor, di dapur, baca hasbunallah wa ni'mal wakil, atau baca subhanallah walhamdulillah, atau subhanallah wa bihamdihi. Atau baca juga bisa la haula wala quwata illa billah. Dan jangan lupa, zikir itu bukan lomba banyak-banyakan, tapi siapa yang paling khusyuk dan rutin. Aku pernah dengar cerita dari teman yang dulu gampang banget overthinking, malam susah tidur, sering sesak napas, pikiran gak tenang. Lalu dia mulai rutinin zikir pagi dan sore. Awalnya cuma baca 5 menit doang, tapi dia konsisten. Dan Masya Allah, dalam seminggu tidurnya udah mulai nyenyak. Hatinya gak sepanik dulu, reaksi ke masalah lebih tenang. Kok bisa gitu? Karena zikir itu nutup celah setan buat masuk hati. Kata Rasulullah, perumpamaan orang yang berzikir kepada Allah dan yang tidak berzikir adalah seperti orang hidup dan mati. Jadi jangan heran kalau hidupmu mulai hidup lagi setelah kamu hidupin zikirmu. Masalahnya kadang kita udah semangat zikir 2-3 hari terus bosan. Nah, gimana biar konsisten? Nah, tipsnya, 1, jangan langsung banyak, mulai dari yang ringan, misal 10 kali istighfar pagi gitu. 2, tempelin zikir dengan rutinitas lain, kayak lagi nyapu baca zikir, lagi nyuci baca zikir, lagi ngerjain tugas baca zikir. 3, pakai aplikasi zikir digital, banyak lah,
banyak banget aplikasi tasbih atau dzikir harian. 4, dzikir bareng temen atau keluarga, soalnya nanti bisa saling ngingetin kalau lupa. 5, niatkan sebagai ibadah penyembuh hati. Ingat, ini bukan ritual kosong, tapi sarapan buat jiwamu, karena jiwa yang gak dikasih dzikir kayak tubuh yang gak pernah makan, lemas, kosong, mati rasa. Kadang orang baru ingat dzikir pas lagi stres banget, padahal harusnya dzikir itu jadi bagian dari rutinitas, bukan solusi darurat doang. Kamu kan gak nunggu lapar dulu buat makan, sama kayak dzikir. Jangan nunggu hati berantakan dulu baru mulai, karena kalau kamu biasain dari sekarang, jiwamu bakal jauh lebih kuat ngadepin apapun. Bahkan ketika hidup lebih berat, kamu gak akan tumbang, karena hatimu udah penuh daya dari dzikir. Nah teman-teman, hati yang kacau itu bukan akhir segalanya. Bisa jadi itu alarm dari Allah biar kamu balik lagi ke hadapannya. Jangan tunggu bahagia dulu buat berzikir, tapi berzikirlah biar hatimu pelan-pelan ditenangin oleh Allah, dibahagiain oleh Allah. Like dulu videonya kalau kamu butuh zikir buat nenangin hati. Subscribe channel ini buat konten Islami lainnya, dan komentar aku siap memulai rutinitas zikir setiap pagi. Share ke temanmu yang lagi gelisah, bisa jadi video ini jadi casan, jadi charger buat jiwanya. Sampai ketemu di video berikutnya. Barakallahu fikum.